Hai, perkenalkan nama saya Emma Firma Fatima dengan NIM 230205078. Saya akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan literasi digital dan kemanusiaan di era modern. Literasi digital kini menjadi kebutuhan dasar, bukan sekadar keterampilan tambahan. Kemampuan menggunakan dan mengevaluasi teknologi digital secara kritis sangat penting untuk berpartisipasi dalam masyarakat modern. Literasi digital mencakup kemampuan teknis dan kognitif untuk berpikir kritis terhadap informasi digital, memahami keamanan online, serta mengenali misinformasi. Urgensi literasi digital ini muncul seiring dengan transformasi global yang ditandai dengan revolusi 4.0. Revolusi ini mengintegrasikan teknologi digital, otomatisasi, dan AI dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini kemudian berkembang menjadi Society 5.0 dengan visi masyarakatnya yang mengintegrasikan ruang siber dan fisik untuk menyelesaikan masalah sosial. Jika industri 4.0 fokus pada transformasi ekonomi, kemudian Society 5.0 lebih menekankan kesejahteraan manusia melalui teknologi AI, IoT, Internet of Things, dan Big Data. Nah, transformasi digital teknologi ini tentunya membawa dampak ganda yang perlu dipahami secara seimbang. Sisi positifnya, meningkatkan efisiensi komunikasi, akses informasi dan pendidikan, peluang ekonomi baru, serta layanan kesehatan melalui telemedicine. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga menimbulkan risiko ketergantungan berlebihan, masalah privasi data, kesenjangan digital, dan dampak negatif pada kesehatan mental serta interaksi sosial. Kemudian, salah satu teknologi kunci dalam transformasi ini adalah Internet of Things (IoT) yang menghubungkan objek fisik dengan sensor untuk bertukar data. IoT menghasilkan big data yang kemudian diolah untuk berbagai keperluan. Dalam kehidupan sehari-hari, kombinasi IoT dan big data dimanfaatkan untuk smart home, monitoring kesehatan, smart city, dan sistem rekomendasi personal yang semakin canggih. Nah, kemudian pemanfaatan teknologi digital juga merevolusi dunia perdagangan melalui e-commerce. Platform perdagangan elektronik memungkinkan transaksi tanpa batasan geografis dan waktu, memberikan kemudahan perbandingan harga, akses produk beragam, dan efisiensi biaya. Di balik semua inovasi ini, Artificial Intelligence (AI) berperan sebagai penggerak utama transformasi digital. AI meniru kemampuan kognitif manusia melalui machine learning dan computer vision, hadir dalam bentuk asisten virtual, sistem rekomendasi, fraud detection, hingga kendaraan otonom. Meski memberikan banyak manfaat, AI juga menimbulkan tantangan etis terkait bias algoritma dan dampak terhadap pekerjaan manusia. Nah, mengingat kompleksitas teknologi digital, etika siber menjadi panduan penting untuk berperilaku bertanggung jawab di ruang maya. Prinsip etika siber ini meliputi menghormati privasi, tidak menyebar informasi palsu, menghindari cyberbullying, dan menghormati hak kekayaan intelektual. Etika ini juga mencakup transparansi data, informed consent, dan fairness dalam sistem AI untuk menciptakan digital citizenship yang bertanggung jawab. Kemudian, sejalan dengan etika siber, pemanfaatan internet secara bijak memerlukan keseimbangan antara memanfaatkan keuntungan dan menghindari risiko digital. Hal ini meliputi manajemen waktu untuk mencegah kecanduan, critical thinking untuk mengevaluasi informasi, kemudian ada praktik keamanan digital, dan menjaga etika komunikasi online. Penggunaan bijak berarti memilih platform yang memberikan nilai tambah untuk pengembangan diri. Nah, untuk memastikan tertib hukum dan ruang digital, berbagai regulasi telah ditetapkan, seperti UU ITE di Indonesia yang mengatur validitas dokumen elektronik, perlindungan data pribadi, kelarangan konten ilegal, dan sanksi kejahatan siber. Pemahaman aspek hukum ini penting untuk memastikan kepatuhan dan menghindari risiko hukum dalam aktivitas digital. Dampak teknologi digital juga mengubah fundamental perilaku sosial masyarakat. Digital native menunjukkan pola komunikasi berbeda dengan media sosial sebagai ruang utama membangun identitas dan hubungan. Fenomena FOMO, oversharing, dan sosial media personal muncul. Sementara komunikasi digital menciptakan tantangan kesalahpahaman dan polarisasi opini. Namun, di sisi positifnya, teknologi memungkinkan pembentukan komunitas berdasarkan minat dan mendorong aktivisme digital. Nah, akhirnya, dampak internet
terhadap kesehatan mental menunjukkan kompleksitas hubungan manusia dan teknologi. Walaupun internet memiliki banyak sisi positifnya, namun penggunaan berlebihan media sosial juga dapat meningkatkan atau mengakibatkan risiko depresi, anxiety, dan cyberbullying. Nah, karena itu penting mengembangkan digital wellness practices seperti digital detox dan mindful social media use untuk menjaga keseimbangan kesehatan mental di era digital ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.